Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Putu Risti Masdiantini SE MSI selaku pembimbing utama saya, Ibu Made Ariwahyuni SE MSI selaku pembimbing kedua saya, dan Ibu Lugede Kusuma Dewi SE MSI selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Fixed Asset Ratio, Growth Opportunity, dan Long Term Debt to Asset Ratio terhadap profitabilitas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komaya Sinta Regina Orisa, NIM 1717051367. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke latar belakang penelitian. Di era globalisasi saat ini, sebagian besar perekonomian dunia usaha sedang mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh munculnya suatu virus yang bernama COVID-19. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dikarenakan perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kerugian. Tetapi, di Bursa Efek Indonesia masih terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan laba. Hal ini dapat dilihat dalam tabel pertumbuhan ekonomi tahun 2018-2020 triwulan 3. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada triwulan 3 tahun 2020 adalah sektor kesehatan. Namun, meskipun sektor kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi, tidak semua perusahaan di sektor kesehatan mengalami peningkatan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari data yang disajikan pada tabel laba komprehensif perusahaan sektor kesehatan tahun 2018 sampai 2020 triwulan 3. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperoleh laba atau keuntungan, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah meningkatkan efektivitas dalam manajemen perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat efektivitas manajemen dalam meningkatkan laba hasil penjualan atau pendapatan investasi dapat diukur melalui rasio profitabilitas. Pertumbuhan profitabilitas perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah fixed asset ratio. Fixed asset ratio apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan laba bagi perusahaan dan juga investor. Hal ini dikarenakan ketika suatu perusahaan memiliki aset tetap, contohnya berupa gedung, maka gedung tersebut dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan operasionalnya seperti melakukan jual beli produk atau jasa. Dari kegiatan bisnis tersebutlah perusahaan akan menerima laba dan memperoleh profitabilitas. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa fixed asset ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Saputra tahun 2015, Oktaviana dan Kusbandia tahun 2016, dan Kartika Sari tahun 2021 yang menyatakan bahwa fixed asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, terdapat pula hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Mijik dan kawan-kawan tahun 2016, Anggina tahun 2017, dan Arilin dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara fixed asset ratio terhadap profitabilitas. Selain fixed asset ratio, salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah growth opportunity. Growth opportunity dapat diartikan sebagai peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan. Semakin baik growth opportunity perusahaan, maka semakin yakin investor dalam melakukan investasi. Sehingga, dengan adanya hal tersebut, perusahaan dapat memperluas usahanya dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa growth opportunity memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kopong dan Nurzana tahun 2016, Kan dan kawan-kawan tahun 2018, dan Setiawati dan kawan-kawan tahun 2020 yang menyatakan bahwa growth opportunity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, terdapat pula hasil penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Kebewar tahun 2013 yang menyatakan bahwa growth opportunity berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Paramita dan kawan-kawan tahun 2020 dan Said dan Mande tahun 2020 juga menemukan hasil yang berbeda, yaitu growth opportunity tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi profitabilitas yaitu long term debt to asset ratio. Semakin besar long term debt to asset ratio berarti bahwa semakin besar hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan dalam membiayai aset, yang otomatis nantinya akan berdampak terhadap profitabilitas pada saat melakukan pembayaran atau pelunasan hutang tersebut.
Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa semakin besar long-term debt to asset ratio, maka semakin kecil profitabilitas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2012, Murugesu tahun 2013, Priyanto dan Darmawan tahun 2017 yang menyatakan bahwa long-term debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Namun, terdapat pula hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Gill dan kawan-kawan tahun 2011 dan Mukti tahun 2018 yang menyatakan bahwa long-term debt to asset ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu yang pertama, tidak semua perusahaan di sektor kesehatan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 ke tahun 2020 triwulan 3. Meskipun dalam tabel pertumbuhan ekonomi dipaparkan sektor kesehatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi pada tahun 2020 triwulan 3. Yang kedua, adanya hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda mengenai pengaruh fixed asset ratio, growth opportunity, dan long-term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya yang berkaitan dengan analisis pengaruh fixed asset ratio, growth opportunity, dan long-term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah fixed asset ratio berpengaruh terhadap profitabilitas? Yang kedua, apakah growth opportunity berpengaruh terhadap profitabilitas? Dan yang ketiga, apakah long-term debt to asset ratio berpengaruh terhadap profitabilitas? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, tujuan dari penulisan ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh fixed asset ratio terhadap profitabilitas. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh growth opportunity terhadap profitabilitas. Dan yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh long-term debt to asset ratio terhadap profitabilitas. Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoretis. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan pecking order teori dan signaling teori. Selain itu, juga dapat menambah pemahaman penulis maupun pembaca terkait mata kuliah analisis laporan keuangan dan manajemen keuangan yang membahas mengenai fixed asset ratio, growth opportunity, long-term debt to asset ratio, dan profitabilitas. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan penulis tentang mata kuliah yang diperoleh dengan membandingkan dan mengaplikasikan teori yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai penambah daftar pustaka sekaligus sebagai sumber informasi bagi mahasiswa maupun pembaca, serta sebagai pedoman di dalam melakukan penulisan atau penelitian sejenis. Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan manajemen perusahaan mengenai fixed asset ratio, growth opportunity, long-term debt to asset ratio, dan profitabilitas perusahaan, sehingga perusahaan dapat terus berkembang dengan baik. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di suatu perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kajian teori dalam penelitian ini. Yang pertama, pecking order teori. Menurut Jumuno dan kawan-kawan tahun 2013, teori ini menjelaskan tentang penentuan sumber pendanaan yang dimulai dari pendanaan internal yang berupa aset perusahaan sebagai sumber pendanaan yang utama. Kemudian menggunakan pendanaan eksternal yang berupa debt atau hutang sebagai sumber pendanaan berikutnya apabila sumber pendanaan internal tidak mencukupi. Yang kedua, signaling teori. Menurut Anggar Sari dan Aji tahun 2018, signaling teori merupakan sebuah sinyal yang dimiliki perusahaan untuk dapat dilihat oleh pihak pengguna atau investor, sehingga investor dapat mengetahui informasi mengenai baik buruknya perusahaan. Dalam penelitian ini, laporan keuangan yang telah dipublikasi oleh perusahaan merupakan suatu sinyal yang dapat memberikan segala informasi mengenai keuangan perusahaan, seperti seberapa besar fixed asset ratio yang dimiliki perusahaan, seberapa baik growth opportunity perusahaan di masa depan, dan seberapa besar perusahaan menggunakan debt atau hutang dalam membiayai atau memperoleh aset perusahaannya.
Yang ketiga, profitabilitas. Menurut Kashmir tahun 2013, profitabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Yang keempat, fixed asset ratio. Menurut Sartono, fixed asset ratio merupakan suatu rasio yang memperlihatkan tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola aset tetapnya secara efektif, seperti gedung, kendaraan, dan mesin. Yang kelima, growth opportunity. Menurut Kopong dan Nurzana, growth opportunity dapat diartikan sebagai peluang pertumbuhan perusahaan di masa depan. Yang keenam, long-term debt to asset ratio. Menurut Priyanto dan Darmawan tahun 2017, long-term debt to asset ratio merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang jangka panjang dengan total aset. Selanjutnya, kerangka berpikir. H1 dalam kerangka berpikir menjelaskan bahwa fixed asset ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. H2 menjelaskan bahwa growth opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dan H3 menjelaskan bahwa long-term debt to asset ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Selanjutnya, metode penelitian, yang dimulai dengan menjelaskan rancangan penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini dimulai dengan menyusun latar belakang masalah penelitian, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, kemudian menentukan batasan masalah, merumuskan masalah, menentukan tujuan, dan menentukan manfaat hasil penelitian. Kemudian memaparkan kajian teori, menentukan metode penelitian, dan melakukan analisis data berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji regresi linear berganda. Setelah itu memaparkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020 yang memenuhi kriteria penelitian. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi dengan memperoleh data laporan keuangan dari idx.co.id dan dari website resmi perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Yang kedua, uji asumsi klasik. Tujuan dari uji asumsi klasik ini yaitu untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada hasil regresi berganda dari uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang akan diuji yaitu yang pertama, uji normalitas. Pada model regresi digunakan untuk menguji nilai residual yang dihasilkan dari regresi agar terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Multikolinearitas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna. Selanjutnya, uji autokorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu dan tempat. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Bertujuan menguji ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Yang ketiga, uji regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen. Uji regresi linear berganda terdiri dari uji F atau uji simultan, uji T atau uji parsial, dan uji R-square yang berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Sekian pemaparan proposal saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.